Diarcom tuh emang ya selalu jadi tempat gadget yang selalu menarik buat dibahas. Contohnya ini nih, kayak smartphone yang mau kita bahas kali ini. Oppo Reno 11F 5G. Emang apa sih yang bikin smartphone ini menarik? Yuk, langsung aja kita bahas. Lego. Smartphone ini punya desain yang cakep dan mengotak. Performanya ternyata ajib juga. Layarnya pakai AMOLED. Pokoknya untuk penggunaan sehari-hari patut diacungin jempol. Tapi bukan berarti tanpa kekurangan ya. Namanya sebuah teknologi pasti ada aja kurangnya. Kalau nggak ada kurangnya, ya seperti waktu saya beli Oppo Reno 11F ini di Blibli. Harganya Rp4.469.000. Tapi saya bisa beli mulai Rp192.000 aja loh. Nggak ada biaya tambahan lagi. Kalau kamu nggak punya kartu kredit, bisa juga pakai Blibli Ticket Pay Later buat bayarnya. Dibikin simpel deh. Lanjut bahas HP-nya nih. Pas datang kamu bakal dikasih boxnya khas dari Oppo berwarna silver seperti ini. Langsung ke informasi smartphone di belakangnya seperti IMEI, RAM dan juga warnanya. Saat kita buka langsung dijumpai ada box lainnya yang berisikan petunjuk penggunaan, SIM tray ejector dan juga casing silikon bening. Masuk lagi terdapat smartphone-nya. Lalu di bawahnya ada kabel charger Type-C dan juga kepala charger SuperVOOC 67 watt. Dari segi desainnya, Oppo Reno 11F 5G memiliki keseimbangan yang sempurna. Profil smartphone yang tipis dan ringan sehingga nyaman untuk digenggaman dan dibawa-bawa. Smartphone ini memiliki kesan premium dengan tepiannya yang mengotak, serta finishing yang halus pada back covernya, menambahkan sentuhan elegan pada keseluruhan desainnya. Bodi belakangnya ini meskipun terlihat seperti doff, tapi ini halus banget. Warnanya juga premium banget. Ada 3 pilihan varian warna. Yang pertama ada Coral Purple, Ocean Blue, dan yang saya coba ini berwarna Palm Green. Secara keseluruhan saya nggak ada masalah sama desainnya. Tapi secara looks-nya, modul kameranya ini kelihatan gede banget ya. Mungkin kalau cuma buletannya aja agak nggak terasa terlalu gede. Smartphone ini memiliki panjang 161,1 mm dengan lebar 74,7 mm dan ketebalan 7,4 mm. Beratnya sendiri enteng banget nih, hanya 177 gram aja. Pada bagian kanannya terdapat tombol power dan tombol volume. Di bagian kirinya ada slot SIM tray tipe dedicated dual slot nano SIM dan satu slot nano SIM dan satu slot SD card. Di bawahnya ada speaker, port Type-C untuk pengecasan dan mikrofon. Tampilan layarnya, waduh cakep banget guys. Bezelnya tipis di semua sisi, gak ada yang tebel. Jadi gak akan ngeganggu pandangan kita nih. Udah pakai AMOLED lagi layarnya, berukuran 6,7 inch, support 120 Hz, dan mampu menampilkan SDR10 Plus dengan 1080x2412 pixel resolusinya. Yang menariknya, Oppo ini menggunakan Panda Glass untuk proteksi layarnya. Kita udah tes juga pada brightness-nya cukup baik. Pada indoor, HP ini bisa di 515 nits, sedangkan outdoornya di 674 nits. Tapi emang warna layar AMOLED nggak bisa bohong nih ya. Bagus banget, terang dan detail juga lagi. Kita juga tes gamut coverage-nya, di mana bisa dapetin 98% sRGB dan 78% DCI-P3. Pengetesan ini pada layar di mode natural ya. Kalau di mode vivid, kita bisa dapetin 100% sRGB dan 99% DCI-P3. Lebih mantap lagi nih, untuk nampilin konten yang berwarna jelas bisa banget. Dan mata kita tuh berasa dimanjain deh. Dan karena udah pakai layar AMOLED, jadi fingerprint scannernya bisa berada di bawah layar. Jadi tambah premium lagi nih. Untuk pengetesan touch sampling rate-nya, inputnya bisa di 129 dengan maksimal mencapai 142 Hz. Smooth nih buat dipakai nge-scroll. Lanjut kita bahas performanya. Oppo Reno 11F 5G menggunakan chipset Dimensity 7050 dengan sistem fabrikasi 6 nanometer. Dibarengi juga dengan GPU Mali Gen 68 MC4. Oh iya, hanya ada satu varian RAM ya, hanya 8/256 GB aja. Pertama kita tes AnTuTu benchmarknya nih. Dia bisa dapetin 617.000 dengan 1.345.000 untuk GPU Max benchmarknya. Maknya lengseng. Pada 3D Max benchmark, HP ini sanggup dapetin Slingshot 5125 dengan white life-nya 2251. Selanjutnya Geekbench 6 bisa dapetin 904 single core-nya dengan multi core-nya di 2351. Untuk pengetesan GFX Bench, Oppo Reno 11F 5G ini bisa running smooth di 42 fps untuk 1080p Manhattan off-screen, lalu T-Rex off-screen-nya 103 fps. Jujur sih, performanya nggak membuat saya tercengang karena bukan yang terkencang. Tapi saya harus akui kalau performa CPU-nya ini emang stabil banget. Kita tes selama 30 menit menggunakan CPU throttling test.
performa rata-ratanya di 90%. Gak ada ngedrop sama sekali. Dan dengan skor ini, main game apapun lancar nih. Tapi sayangnya Mobile Legends frame rate-nya masih ketahan di super nih. Dan benar aja, sewaktu kita tes, rata-rata di 59 hingga 60 FPS aja. Di limit gitu guys, sayang banget ya. Padahal punya kemampuan untuk bisa mainin lebih smooth lagi. Kita mainin kurang lebih sekitar 15 menitan, suhunya juga tetap stabil di kisaran 37 derajat Celcius. Lanjut ke game berikutnya yaitu PUBG Mobile. Kita tes di dua settingan berbeda. Oppo Reno 11 5G bisa running dengan lancar pada settingan Smooth Extreme. Rata-rata bisa dapat di 52 FPS dengan terendahnya juga cukup dalam mencapai 43 FPS. Masih enak sih maininnya di sini dan kita tes settingan paling kencang untuk HP ini di SDR Ultra. Di sini pun masih bisa stabil dan lancar maininnya. Buktiin kalau performanya juga mampu buat main game dengan grafik tinggi. Di settingan ini kita bisa mainin di rata-rata 35 fps dengan maksimum ada pada 40 fps. Di sini pun suhunya masih terjaga dengan baik dengan hanya di 39 derajat Celcius aja. Lanjut ke game terakhir ada di Honkai Star Rail. Settingan low 60 fps kita main cukup nyaman nih. Ada beberapa kali drop fps tapi masih running dengan sangat smooth. Rata-ratanya di 54 fps dengan terendahnya di 43 fps. Masih seru banget kan maininnya? 40 derajat Celcius suhu yang kita dapetin setelah nyobain game Honkai Star Rail ini. Oke lah, performanya jempolan nih. Selanjutnya, yang jadi main topik dari HP ini adalah kameranya. Oppo Reno 11 5G dibekali 3 kamera belakang dengan 64 megapiksel f1.7. Kamera utamanya 8 megapiksel f2.4 untuk ultrawide kamera dan 2 megapiksel f2.4 untuk kamera makro. Bagian depannya ada kamera 32 megapiksel f2.4. Hasil kameranya bagus loh nih guys. Nih, lihat aja sendiri. Hasil kamera dari Oppo Reno 11 5G ini sebagai berikut. Ya guys, ini saya lagi ngerekam pakai kamera belakang dari Oppo Reno 11F. Formatnya Full HD 30 fps. Kalau saya lihat di layar, ini smooth ya. Anteng loh ternyata. Dan kualitas gambarnya saya bilang bagus ya. Karena detailnya dapat, warnanya pekat tuh. Sampai ke sana-sana tuh, tajam ya. Nggak tiba-tiba jadi keputihan, terlalu brightness tuh, enggak guys tuh. Warnanya mantap sih. Oke, kita lihat ke sana lagi. Kita coba sambil lari ya. Hop, 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 jalan lagi. Gimana tuh guys? Oke, kita lihat ada bunga di sini. Ya, bunganya jauh. Oke, suka sih saya nih guys. Jebret. Jadi ini lensanya bisa diset ke lensa ultra wide guys. Tapi recordnya harus dimatiin dulu, nggak bisa lagi ngerekord nih. Jadi lebih luas ya. Kok keren ya Oppo Reno 11F ini. Mantap juga ya ultra wide-nya nih guys. Jebret. Ya, ini kembali ke lensa normal satu kali dan formatnya Full HD 60 fps. Kalau saya lihat di layar sini ya, agak goyang-goyang ya. Jadi keren banget guys. Tajam loh, saya suka nih guys. Jadi stabilisationnya ini hanya bisa di Full HD 30 fps deh. Karena saya lihat di layar ini goyang-goyang nih di Full HD 60 fps. Oke, jadi kalau kamu mau record video dengan smooth, pakai Full HD 30 fps. Jebret, ini 4K 30 fps guys. Nah, gila kan, keren kan tuh. Sampai ke atas guys. Kalau kita zoom gimana? Set. Oke, zoom 10 kali ya guys ya. Back lensa normal 1 kali. Jebret. Mantap. Nah, ini kamera depan dari Oppo Reno 11F. Formatnya Full HD 30 fps. Gimana guys? Tuh, gedung di belakang masih kelihatan ya. Walaupun agak samar-samar, wajah saya jelas, sekitaran saya jelas. Di belakang sana juga jelas tuh guys.
Gimana guys? Kamera depannya bisa 4K 30 fps Oppo Reno 11F. Mantap sih. Mantap, saya suka nih. Jadi kalau kamu mau cari smartphone yang bisa ngerekord video sampai 4K depan belakang, ini salah satu rekomendasinya, Oppo Reno F 5G. Mantap. Nah, di Oppo Reno 11F ini punya video dual view mode, yang artinya kamera depan dan kamera belakang sama-sama nyala, cocok buat ngerekord saat lagi nge-vlog. Jadi kalau bisa lihat bagian saya, dan kalau bisa ngelihat saya lagi tunjuk apa nih gitu. Keren kan? Mantap. Oke banget kan? Serba bagus dan serba puas buat makainya. Jangan dilupain juga nih daya tahan baterainya. Dengan baterai 5000 mAh yang besar dan super VOOC 67 watt, Oppo Reno 11F 5G bisa kita pakai seharian tanpa harus dikit-dikit ngecas. Kita juga udah tes performa baterainya yang lumayan nih. Kita pakai untuk menonton video dengan kualitas 1080p sekitar 30 menit, baterai berkurang 2%. Dari 100 turun ke 98%. Berikutnya kita gunakan scrolling TikTok dan Instagram kurang lebih 30 menitan. Baterai berkurang 4%, dari 97 turun ke 93%. Dan kita pakai bermain game Honkai Star Rail dan PUBG Mobile kurang lebih 30 menitan, baterai berkurang 10%, dari 93 turun ke 83%. Awet ini sih lebih dari sehari. Fitur lainnya juga lengkap ya, seperti adanya NFC. Tapi ada satu yang saya kurang suka nih. Speakernya cuma satu guys. Jadi belum bisa dapetin suara stereo. Sayang banget sih. Ini contoh suara dari Oppo Reno 11F 5G. The Titans were the guardians of nature, and the great apes became the protectors of humanity. Jadi itu dia Oppo Reno 11F 5G, smartphone yang menggabungkan desain yang elegan banget, spesifikasi yang kuat, dan sistem kamera multifungsi ke dalam satu paket yang menarik. Cocok banget nih buat kalian yang gemar fotografi, biasa multitasking, atau seseorang yang pengen cari smartphone kenceng buat main game. Oppo Reno 11F 5G ini jawaban terbaiknya. Oke guys, demikian video mengenai Oppo Reno 11F 5G ini, semoga bisa menambah wawasan kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.